الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال lan ngendika sopo sidi bendara kita Abdul Qadir Ad-Dastuti, rupane Abdul Qadir Ad-Dastuti rahimahu, muga-muga melasi ing sidi Abdul Qadir sapa Allah Gusti Allah taala hale mahaluhur sapa Allah ngendika alaika bi ikhlasil qasdi lillahi taala. Alaika wajib ing atase sira bi ikhlasil qasdi kelawan murniaken sejak lillahi karena Allah taala halil mahaluhur sapa Allah. Wala tatahawanu lan aja ngentengaken sapa sira fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono ikhlas. Watardo lan rido sapa sira bitalbi sinafsika kelawan ketipue awak dewek sira. Alaika ing atase sira. Fatahlika mangka rusak sapa sira. Ka ayyakuna kaya yen ta ana opo albaisu perkara kang bangkitaken laka kadue sira fi fi'lil ibadati dalam melakoni pira-pira ibadah tu amroini perkara loro. Fanin rupane perkara kang rusak, wabakin lan perkara kang langgeng. Wa hadza utawi iki ikhlas iku min as'abi turuqir riya'i, tengah saking piro-piro paling angele, tengah saking paling angele piro-piro dalane riya alal mubtadiina ing atase wong piro-piro wong kang ngawiti. Li annahu karna setuhune hadza iku yusbihu nyerupani apa hadza alaihim ing atase mubtadiin wa ya'surulan angel apa hadza wa ya'sulan angel alaihim ing atase mubtadiin opol ikhlasu ikhlas minhu saking hadza bi khilafir riya'i kelawan nulayani riya al mujarrodi kang disepiaken. Fa innahu maksudna riya al mujarrad iku yufhamu difaham apa riya mujarrad bi adna ta'ammulin kelawan luwih andape angen-angen. Qala ngendika sapa sidi Abdul Qadir walau hola balamun nglindih opo al baqi perkara kang langgeng alal fani ing atase perkara kang rusak fahuwa maka utawi hola batul baqi iku riyaun riya. Wa qaulu ba'dihim utawi dawe sebagian ulama rupane dawuh idza ghalaba al-ba'isu idza ghalaba nalikane nglindih apa al-ba'isu perkara kang bangkitaken al-baqi kang langgeng kana mangka ana apa al-hukmu hukum iku lahu kadue al-baqi. Innama huwa angkesne utawi al-baqi iku fi haqqil awamili dalam haqqe piro amal pira-pira wong kang amal alladzina la yaqdiruna kang ora kuasa sapa awamil ala sulukit tariqi ingat se ngambah dalan. Amma man anapun tawi wong iku yaqdiru kang kuasa sapa man ala sulukit tariqi ingat se ngambah dalan minal ulama isaking ulama al amilina kang ngamalaken kabeh iku fala yusamahu mangka ora diapura apa bimisli zalika kelawan mengkono-mengkono
kelawan sepadane mengkono-mengkono ghalabal ba'is al-baqi. Jadi maksudnya begini. Dalam ibadah kita punya dua maksud. Yang satu maksud karena Allah, yang kedua karena yang lain selain Allah. Yang lain ini bisa karena pujian orang, ya, pujian teman, pujian dari orang tua, dari guru, atau ingin mengharapkan harta. Ya, pujian itu bisa berupa ucapan atau bisa berupa penghargaan berupa harta. Itu namanya pujian juga. Seperti orang tuanya ngomong ke kalian sebagai anaknya, kalau kamu berhasil puasa Ramadan 1 bulan penuh tanpa batal, kecuali kalau lagi haid ya, nanti bapak kasih uang 1 juta. Nah, ada motivasi dari kamu untuk beribadah puasa, salah satunya karena uang itu, ya, ingin dapat uang. Itu selain Allah namanya. Selain kamu puasa memang tujuannya karena taat pada Allah, tapi ada sisi lain juga yang mendorong kamu menjadi rajin puasa, yaitu karena ada imbalan setelah ini. Ada 2 pendorong, ya, yang mendorong kamu untuk beribadah, yaitu perintah Allah, yang kedua imbalan dari orang tua. Ini namanya riya yang seperti ini, karena ibadahnya masih tujuannya bercampur. Allah masih diduakan. Ya, Allah tuh jangan diduain, Allah diduakan. Makanya riya disebut syirik khafi, itu seperti itu. Syirik itu menyekutukan Allah, Allah diduain. Kalau syirik jali, syirik yang jelas, orang nyembah Allah, nyembah patung juga, ya, atau nyembah pohon juga, itu jelas-jelas syirik jali. Sholat juga, tapi pohon disembah-sembah juga, nyembah pada pohon juga, nyembah pada patung juga. Kalau syirik khafi, nyembahnya sih memang ke Allah, tapi niat nyembahnya tidak hanya pada Allah, tapi karena yang lain juga. Sholat sih ya sholat, dia nggak nyembah patung, nggak nyembah pohon, nggak nyembah selain Allah. Yang disembah hanya Allah. Cuma tujuan nyembah Allahnya ini dicampur, ya, dengan tujuan yang lain selain Allah. Seperti tadi contohnya itu, ibadahnya, puasanya karena pengen mengharap imbalan. Namanya Allah diduakan, menyekutukan Allah namanya seperti ini. Tapi sekutu yang khafi, ya. Maka riya disebut syirik khafi, syirik yang samar. Sementara kita dilarang menyekutukan Allah baik secara jali atau secara khafi. Yang khafi saja nggak boleh, apalagi syirik jali. Atau kamu dikasih motivasi oleh guru, siapa yang bisa membaca Al-Quran nanti bulan Ramadan 1 malam 1 juz, sehingga dia bisa khatam dalam 1 bulan Ramadan ini 1 kali khataman Quran, nanti saya kasih baju lebaran misalnya, ya. Sok mau minta baju yang kayak apa, tinggal tunjuk, nanti saya belikan. Ada pendorong untuk kamu membaca Quran, yaitu karena ada imbalan, yaitu dapat baju lebaran. Tapi memang di hati kamu juga pengen baca Quran, karena ini ibadah, ya. Jadi tujuan baca Qurannya kamu itu memang karena Allah, memang ada karena Allahnya, karena ini ibadah. Tapi juga ada karena pengen imbalan. 2 tujuannya ini. Namanya syirik seperti ini nih, syirik khafi. Riya yang seperti ini. Nah, tujuan karena Allah itu kekal, sementara imbalan ini tidak kekal, rusak. Hanya Allah yang kekal. Kalau untuk pemula, orang yang baru memulai menjadi ahli ibadah seperti kita ini, baru pemula tingkatannya ini, ya. Maka jika tujuan karena Allahnya masih lebih besar daripada karena imbalannya, masih nggak apa-apa deh, masih dimaaf, selama tujuan karena Allahnya lebih besar daripada karena imbalannya. Saya niat baca Quran karena Allah, seberapa besar niatmu karena Allah? 70%. Tapi kamu juga pengen imbalan kan? Iya sih, tapi kecil niat itu, 30% cuma. Ya udah, masih nggak apa-apa. Untuk orang pemula
baru memulai pengen jadi ahli ibadah. Tapi untuk tingkatan ulama yang seperti ini nggak boleh. Ya, masa ulama disamain sama pemula, orang yang baru belajar? Kalau untuk tingkatan santri sih masih nggak apa-apa lah, masih belajar. Jadi orang yang ikhlas, masih belajar untuk menjadi ulama. Kalau sudah jadi ulama yang seperti ini sudah nggak boleh, nggak bisa dimaaf lagi. Masa niat baca Qur'annya karena ada maksud pengen kasih sesuatu, pengen dapat imbalan. Ngerti maksudnya ya? Untuk kita nggak apa-apa, ada pendorong lain, sesuatu yang mendorong kita, memberi kita semangat untuk supaya kita rajin ibadah, meskipun sesuatu itu bukan Allah, ya, yaitu entah tadi harta, dapat imbalan, atau dapat pujian, dapat peringkat. Kalau siapa yang paling nanti ranking 1 dapat peringkat, dia bangga dengan peringkat itu. Masih dimaafkan selama kita masih pemula. Tapi pelan-pelan harus kita hilangkan niat karena selain Allah ini. Ya, sedikit demi sedikit, terus saja kita beramal, pelan-pelan kita hilang, kita kurangi niat karena selain Allahnya. Kurangi dikit. Kalau setahun lalu ibadah saya masih bercampur niatnya karena Allah 50%, karena imbalan 50%. Tahun ini saya sudah lebih baik. Niat karena Allahnya sudah 60%. Niat karena selain Allahnya sudah turun, tinggal 40%. Terus meningkat ya. Sehingga benar-benar nantinya menjadi ikhlas 100% ibadahnya karena Allah. Karena yang lain sudah habis, tinggal 0%. Tapi tidak mudah ini ya, nggak bisa diperoleh hanya setahun 2 tahun, bahkan puluhan tahun pun belum tentu kita bisa beribadah murni ikhlas karena Allah 100%. Belum tentu, sampai mati pun belum tentu kita akan bisa. Makanya ikhlas itu perlu dipelajari dengan cara kita praktek langsung pada ibadah, bukan belajar hanya sekedar membaca. Tapi kita beribadah, kita praktekkan ibadah itu. Quran kita baca, sholat kita lakukan. Ya, selainnya wajib yang sunnah-sunnah, puasa yang selainnya wajib yang sunnah kita lakukan. Itu ikhlasnya, cara belajarnya dengan kita beramal. Kalau sekedar baca-baca ya, tanpa beramal, atau sekedar ngomong doang tanpa pernah beraksi, ya sulit untuk bisa ikhlas. Terus saja beramal, sedekah terus, biarin masih ada riyanya. Ya, makin lama akan terasah diri kita, di hati kita ini untuk menjadi benar-benar ikhlas. Wa misalul fani, utawi padane perkara kang rusak, wal baqi lan perkara kang kekal, iku ayyakuna yenta ana, iku laka kadue sira inda amirin, dalam sandinge pemimpin, au muazzamin atau wong kang diagungaken, opo hajatun kebutuhan. Wadzalikal amiru kono pemimpin, awil muazzamu atawa wong kang diagungaken, iku yusolli salat al jumu'ata ing salat Jum'ah, au ghairaha atawa liyane Jum'ah, fis saffi ing dalam barisan al awwali kang kawitan, au fi makanin atau ing dalam panggonan ma'rufin kang dikenal apa bihi makan. Fatajtahidu, mangka nemen-nemeni sapa sira fis sholati dalam salat, ila janibihi maring sandinge zalikal amir awil muazzam, litahsula supaya hasil, lituhassila supaya ngasilaken sapa sira, muradaka ing kang dikarepaken sira, minhu saking zalikal amir, la litu addiya ora karena nekaaken sapa sira al faridota ing fardu, fi zalikal makani dalam mengkono-mengkono panggonan, alatil kasifati ing atase mengkono-mengkono sifat. Nah, di sini dicontohkan kamu punya hajat, ada kebutuhan pada pemimpin atau orang yang tokoh yang diagungkan di masyarakat. Kemudian sang pemimpin itu atau tokoh masyarakat itu ketika sholat Jumat atau sholat jamaah, dia
duduk di saf awal, di barisan awal, atau di saf yang biasa dia duduk. Lah, terus kamu sholat Jumat sengaja berusaha supaya bisa duduk di samping pemimpin itu. Pemimpinnya misalnya kepala desa. Saya mau ada kebutuhan ini sama kepala desa. Nanti waktu Jumat ketemu. Kalau ketemu waktu sholat Jumat, nanti saya mau sampaikan kebutuhan saya sama kepala desa. Ketika sholat Jumat, si kepala desa duduknya di barisan pertama, saf awal. Ya. Nah, kamu lihatlah, itu kepala desanya ada di saf awal. Gimana caranya supaya saya bisa duduk di sampingnya? Kamu berusaha maju. Padahal biasanya kamu sholat nggak di saf awal. Sholat di saf awal kan lebih baik daripada saf di belakangnya, ya kan? Bagus sholat di saf awal, tapi niat sholat kamu di saf awal atau niat jamaah kamu itu ada maksud lain, yaitu ada kebutuhan sama kepala desa. Ya. Jadi sholat jamaahnya kamu atau sholat jum'ahnya kamu berikut kamu duduk di saf awal itu bukan murni karena pengen dapat pahala dari Allah, tapi memang karena ada maksud sama Pak Lurah, sama kepala desa yang mau disampaikan. Berarti niatnya double. Allah diduakan ini ya, ibadahnya diduakan niatnya. Memang karena Allah juga dalam rangka tak menaati Allah dia sholat Jumat. Tapi ada sisi lain yang membuat dia rajin sholat jamaah atau bersedia duduk di saf awal karena ada kebutuhan sama Pak Lurah tadi itu. Nah, ini namanya riya yang seperti ini. Niat ibadahnya tidak murni karena Allah, tidak ikhlas. Niat karena Allah itulah yang abadi, sementara niat karena pengen deket, pengen menyampaikan kebutuhan kepada Pak Lurah itu adalah yang binasa, tidak abadi. Wa minal ma'lumilan iku setengah saking perkara kang dikawerwi annal bangisa utawi stuhune kang bangkitaken ala zalikal amali ing atase mengkon-mono amal wa ya ba'is iku zakal qasdu mengkono-mengkono sejak al awwalu kang kawitan la qasdu itqani umuris sholati ora nyejak muataken piro-piro perkara salat. Waqad ajma'u lan teman-teman sepakat sapa ulama ala anna tauhidal qasdi ing atase setuhune nyuwijiaken sejak iku wajib. Liyaj'alu supaya ndadekaken sapa ulama lahum kadue ulama hamman ing maksud wahidan kang siji. Muta'alliqon kang gumantung biwahidin kelawan siji. La yasumma ora ngambung sopo wong min tauhidil haqqi saking nyujikan Allah ta'ala halimah haluhur sapa Allah raihatan ing ambu. Wa min halan iku setengah saking alamatur riya iku al ibadatu utawi ibadah bi qasdit taqarrubi kelawan neja gawe peparek min hadratillahi saking sandinge saking ngarsane Allah ta'ala halimah luhur sapa Allah. Fa inna dzalika mangkastune mengkono-mengkono qasdut taqarrub iku kal amali kaya amal bi ujratin kelawan upah. Qalu pada ngucap sapa ulama wa hadzil illatu utawi ikilah alasan iku akhfal ilali luwih samare piro-piro alasan atau illat penyakit bisa. Wa hadzil illatu ikilah penyakit iku akhfal ilali luwih samare piro-piro penyakit. Wa rubbama taraqqa terkadang munggah sapa sahibuha wong kang duweni illah ila qaribin maring parek min hadratillahi saking ngarsane Allah ta'ala halimah lur sapa Allah fayuqalu maka diucapaken lahu kaduwe sahibuha irji balik kasira
lasta ora ana sapa sira iku min ahliha saking ahli ibadah. Innama ahluha an pestente ahli ibadah iku man wong ya'budu kang nyembah sapa man Allah ing Gusti Allah taala halimah luhur sapa Allah imtisalan karena bangun turut li amrihi maring perintah Allah wa wafaan lan nuhoni biwajibi haqqihi kelawan wajibe haqqe Allah taala halimah luhur sapa Allah. Di antara tanda riya adalah ibadah dengan tujuan taqarrub kepada Allah. Waduh, ini berat ini. Taqarrub itu dekat. Ini penyakit yang samar, makanya disebut penyakit yang samar. Karena banyak yang mengira ini bukan riya. Ini tuh riya, ibadah seperti ini. Ibadah pengen dekat sama Allah tujuannya. Padahal masih sama Allah loh ya, bukan dekat sama yang lain. Tapi masih maksud riya. Terus gimana biar gak riya? Ya ibadahlah karena nuruti perintah Allah. Gak ada maksud apa-apa. Sekedar nurut perintah Allah. Sama kayak kamu, ketika kamu memberi sesuatu pada orang lain, tujuannya pengen deket. Ngapa sih kamu ngasih hadiah sama itu? Lagi PDKT biasa, PDKT. Pengen deket ya. Itu gak ikhlas namanya. Tujuannya supaya dekat, supaya akrab. Kalau pengen memberi aja, jangan ada niat ingin dekat. Ya. Terus kenapa yang diberi orang itu? Ya karena kamu pengen dekatnya sama orang itu. Harusnya kalau pengen memberi sesuatu sedekah ya pada yang berhak menerima sedekah. Ya. Ini pacarnya ulang tahun dikasih hadiah, emang pacarnya berhak dapat? Orang yang fakir miskin berhak dapat sedekah. Kecuali memang pacar kamu miskin, dia berhak dapat santunan. Jadi itu sedekah kamu. Tujuannya supaya pengen dekat, pengen akrab. Nah, itu kan namanya nggak murni, nggak ikhlas. Ya, begitu juga beribadah pada Allah. Makanya tadi disebut ini penyakit yang samar. Karena banyak yang mengira ini tidak riya, padahal ini termasuk salah satu tandanya riya. Wa min halan iku setengah saking alamatur riya iddi'aul maqamati utawi ngaku-ngaku piro-piro kedudukan qabla bulughiha ing dalem sedurunge tumekane maqamat au ba'da bulughiha atau ing dalam sawise tumekane maqamat walam yu'zan lan ora diizini lahum kadue muridin fi izhariha dalam mertelaaken maqamat. Summa anna dzalikal mudda'i kemudian setuhune mengkono-mengkono wong kang ngaku-ngaku iku yu'aqabu disiksa sapa dzalikal mudda'i bihirmani ma kelawan kehalange perkara idda'ahu kang ngaku-ngaku sapa mudda'i ing ma fala yanaluhu maka orang merkoleh sapa mudda'i ing ma ba'da dzalika ing dalam sawise mengkono-mengkono iddia abadan ing dalam selawase kama kaya perkara jurriba kang wis dicoba apa ma. Di antara tanda riya lagi mengaku telah mencapai kedudukan tertentu padahal dia belum mencapai itu. Atau memang benar sudah mencapainya, cuma belum waktunya disampaikan. Contoh, kamu ngaku-ngaku jadi ulama, padahal kamu belum mencapai kedudukan sebagai ulama. Itu namanya riya. Saya ini ahli ngaji, senang ngaji, saya ini ulama. Riya, tandanya riya. Kamu beribadah banyak, terus ngakunya sudah jadi wali, padahal belum jadi wali, masih jauh. Wali saya tuh, riya namanya. Ya. Atau memang benar sudah jadi wali, atau kamu benar memang jadi ulama, tapi belum waktunya untuk disampaikan. Ya, kamu belum diizini untuk menyampaikan kepada orang lain bahwa kamu sudah jadi ulama. Siapa yang boleh mengizinkan? Ya orang yang di atasnya, ya ulama di atasnya. Atau kamu sudah memang benar jadi wali, tapi belum waktunya kamu menyampaikan ke orang lain bahwa kamu adalah wali.
Nanti ada waktunya, belum saatnya. Jangan sekarang. Kamu rahasiakan dulu ya. Kamu ini wali. Yaitu siapa yang menentukan? Wali di atasnya. Selamat, kamu sudah termasuk sebagai golongan wali. Tapi tahan dulu. Kamu rahasiakan dulu kedudukan kamu ini. Jangan kasih tahu ke orang. Belum diizinkan untuk memberitahu ke orang lain, kamu sudah kasih tahu ke orang. Entah ke istrinya, ke temannya, ke tetangganya. Saya itu jadi wali loh. Kemarin sudah diangkat jadi wali. Padahal belum diizinkan untuk memberitahu. Itu tandanya riya. Malah siapa yang mengaku terhadap satu kedudukan padahal dia belum mencapai kedudukan itu, dia akan terhalang untuk mencapainya. Kalau kamu ngaku-ngaku jadi ulama padahal kamu belum ulama, maka kamu nggak akan jadi ulama ya. Karena kamu sudah ngaku duluan sebelum jadi ulama. Kamu akan terhalang untuk mencapai posisi ulama. Siapa yang ngaku jadi wali padahal belum jadi wali, nanti dia nggak akan jadi wali ya. Jadi kalau pengen jadi wali, jangan ngaku-ngaku wali. Kalau pengen jadi ulama, jangan ngaku-ngaku sebagai ulama. Sebelum waktunya, nanti ada waktunya. Yaitu ketika ulama-ulama yang lain sudah mengakui keilmuan kamu. Dan masyarakat juga sudah menilai kamu sebagai orang yang alim, punya ilmu, tanpa diminta ya. Jangan minta ke orang, panggil saya kiai ya, saya ini kiai, panggil saya kiai. Biarkan masyarakat memanggil kamu apa adanya tanpa disuruh. Panggil saya kiai dong, jangan kang. Saya sudah meningkat jadi kiai, enggak sekedar kang. Enggak, karena memang masyarakatnya sudah menganggap ini posisinya sudah, kalau dipanggil sekedar kang kurang pantas. Panggil kiai ya, tanpa diminta oleh kiainya. Nah, ketika kamu sudah mencapai posisi itu ya, keilmuan kamu sudah diakui oleh ulama di atasnya, oleh guru kamu sudah pada mengakui keilmuan kamu, bahwa kamu orang yang berilmu, alim. Para masyarakat juga sudah menerima ya, sudah tidak apa-apa kamu mengaku sebagai ulama. Tapi kalau belum waktunya, jangan dulu, nanti jadi terhalang. Orang sekarang banyak ngaku-ngaku ulama pada belum tingkatannya ulama, maka dia bisa tidak akan jadi ulama selamanya. Wa min halin kusna saking alamatur riya mahabbatut tila'in nasi, utawi demen di delenge manusa, ditingali manusa alal ibadah ing atas ibadah wa ghairiha liyane ibadah. Qala ngendika sapa Syekhu Abdul Hasani As-Sadzili, Syekh Abdul Hasan As-Sadzili rahimahu muga-muga melasi ing Abdul Hasan As-Sadzili sapa Allah Gusti Allah taala halimah luhur sapa Allah. Man utawi sapane wong iku ad-darra bahayani opo syai'un siwiji-wiji alal muridina ing tasih pira-pira wong kang repaken al iksaro ing ngakehaken minal a'mali saking pira-pira amal as-solihati kang soleh-soleh la'allahu menawa-menawa man iku yuhmadu dipuji sapa man ala zalika ing atase mengkono-mengkono amal id la yazdadu karena ora tambah sapa man bikasrotiha kelawan ake amal illa tordan angin adoh wa maktan lan bendu. Atau min ya tadi min adorri syai'in alal muridin al iksaru utawi ngakehaken minal amali sholihat la'allahu yuhmadu ala dzalika in semono iksar wa hadza tawi iki iku yakhfa samar. Iki alamat riya iku yakhfa samar ala kasirin ing atase wong akeh minal muridina saking pira-pira murid. Wa min hunalan saking kene panggonan aujabu pada majibaken sapa ulama alal muridi ing atase murid al israra ing nyamaraken bi amalihi kelawan amale murid hasabato qatihi kelawan bilang-bilang kekuatane murid hatta yuqawwiya sehingga kuat sapa murid wa yatamakkana lan kukuh sapa murid. Wa qala lan dawuh lan ngendika sapa Abdul Hasan As-Sadzili aidan halemaning
Rubbama yaf'alu, terkadang agawe sapa al muridu murid, amron ing perkara yuhmadu kang dipuji, alaihi ngatasé amr, wala yaqsiduhu lan ora neja sapa murid ing amr. Fayadzunnu makanya na sapa murid annahu ing setuhune murid iku mukhlisun wong kang ikhlas. Wal halu hale utawi tingkae iku annahu setuhune murid iku muraun wong kang riya. Wa dzalika mengkono-mengkono yaf'alul murid iku ka ayyarudda, kaya yen tambalikaken sapa murid masalan ing dalam umpamane ma ing barang yuktihi kang nguwehi ing murid ing ma lahu kadue murid sapa annasu manusa ta'affufan karena wiki fayahmaduhu mangka muji ing murid sapa annasu manusa ala dzalika ing atase mengkono-mengkono rod fayasho maka neng lengaken sapa murid ila madhihim maring pujiane annas. Fayarji'u maka balik opo amalu amale murid ila riya'i maring riya. Di antara tandanya riya itu seneng kalau beribadah dilihat orang. Kalau ada yang liatin seneng. Kamu lagi baca Quran diliatin teman seneng. Lagi ngaji ada yang liatin, ada yang merhatiin. Seneng kalau lagi sholat diperhatiin orang seneng. Meskipun ketika nggak ada yang liatin juga sama rajinnya ya. Kamu ketika baca Quran nggak ada yang liatin, rajin baca Quran sekali duduk 1 juz. Ada yang liatin sama juga tetap 1 juz. Cuma bedanya kalau ada yang liatin seneng, itu riya ya. Kalau ada yang liatin terus amalnya jadi banyak, ketika nggak ada yang melihat amalnya sedikit, itu jelas riya. Ketika nggak ada orang malas baca Quran, ketika banyak orang rajin supaya dilihat banyak, itu jelas riya. Buktinya kalau nggak ada orang nggak baca Quran, tapi begitu banyak orang dia baca Quran, jelas itu riya ya. Ini sih nggak, sama-sama baca Qurannya, baik ada orang atau enggak, dia rajin baca Quran. Cuma kalau ada orang seneng dilihat, ngerti ya? Sekedar seneng aja dilihat dalam ibadahnya itu sudah riya. Wah ini kan juga berat lagi nih. Atau sholat sunnah lah. Meskipun nggak ada orang, kamu rajin sholat qobliyah, ba'diyah. Di rumah juga sama, dimanapun kamu sholat, selalu ada qobliyah, ba'diyah. Ada yang lihat ataupun nggak ada. Tapi kalau ada yang lihat, seneng. Ya, bedanya cuma itu. Amal sih sama, nggak dikurangi. Biarpun nggak ada yang lihat, kamu tetap sholat sunnah juga. Cuma kalau ada yang lihat, kamu jadi lebih semangat gitu ibadahnya. Waduh, ada yang merhatiin nih. Tambah semangat. Nah, itu sudah riya kayak begitu aja. Bahkan amal yang tadinya tidak riya bisa jadi riya gara-gara dipuji. Setelah amal itu kemudian kita senang dari pujian itu. Misal di sini dicontohkan ada orang memberi sesuatu kepada kamu. Beri barang, harta, uang, kamu tolak karena kamu menjaga harga diri. Oh maaf, saya tidak berhak menerima ini. Kasih aja ke tetangga saya tuh lebih butuh. Tujuannya bagus pertamanya. Kamu nggak ada riya di sini. Ya, maaf, bukan saya menolak rezeki, tapi saya sudah punya. Yang lebih berhak itu teman saya tuh, tetangga saya itu. Yuk, saya anterin. Kita kasih aja ke dia. Nah, kabar berita bahwa kamu menolak pemberian, terus pemberian itu malah diarahkan ke orang lain yang lebih butuhkan, beredar di masyarakat. Terus kamu dipuji, hebat banget itu. Kalau dikasih sesuatu nolak, dia malah diarahkan untuk ngasih ke tetangganya yang miskin, dipuji. Kamu dengar pujian itu, masyarakat menilai kamu baik. Ternyata amal saya selama ini dianggap bagus sama orang-orang, senang jadi puji. Nah, tadinya sih enggak riya. Setelah itu kamu dengar kabar berita bahwa kamu lagi dipuji, jadinya riya sekarang. Ya. Yang tadi amal kemarin sebetulnya sudah enggak riya, setelah dipuji jadi senang.
Ternyata orang-orang pada mau menganggap saya baik. Waduh, hebat juga ya saya, di hatinya ada bangga ya. Karena dipuji itu, senang dengan pujian. Ini juga sudah riya. Arti ya, maksudnya padahal senang dipujinya setelah amal itu selesai. Ketika beramal dia sama sekali nggak pengen dipuji. Setelah selesai, tapi besoknya senang dapat pujian. Maka yang amal kemarin itu jadi riya. Gara-gara senang dipuji hari ini. Makanya sangat berat ini ninggalin riya tuh ya. Wong kemarin sudah ikhlas itu luntur gara-gara riya. Sekarang tahun lalu saya waktu beramal itu ikhlas. Sekarang saya dengar teman-teman pada muji saya gara-gara amal saya tahun kemarin itu. Yang tadinya amal saya itu ibadah sudah ada nilai pahalanya, sekarang riya tahun ini. Jadi kehapus pahalanya, 0 lagi. Padahal sudah dicatat pahalanya, ikhlasnya. Gara-gara tahun ini saya jadi riya. Luntur paha. Amal ibadah yang kemarin-kemarin itu habis semua. Ini kan berarti berat. Berarti selama hidup kita jangan senang dipuji sampai kita mati. Ya. Kita sudah beramal selesai, belum tentu amal kita selamat. Ini masih terancam amal kita nih, masih bisa dihapus. Karena bisa jadi kita riya di kemudian hari. Maka jangan senang dipuji. Sampai kapan? Sampai mati. Biarkan itu. Lupakan amal baik kita. Jangan pernah ingat-ingat lagi. Hiraukan pujian orang. Karena orang memuji bisa jadi setelah kita selesai beramal. Ya, malah ya kebanyakan dipuji itu selesainya amal. Tidak hanya hari ini pujian orang tuh, sampai tahun depan bisa jadi masih ada pujian itu. Hati-hati. Pujian orang itu bisa menipu kita, ya, melunturkan pahala kita. Waqala wa min halan saking alamatur ya tarkul amali utawi ninggalaken amal min ajlin nasi saking arai manusa. Qala ngendika sapal Fudailu bin Iyadin, Fudail bin Iyad. Tarkul amali utawi ninggalaken amal min ajlin nasi saking arai manusa iku riyaun riya. Wal amal utawi amal min ajlin nasi saking arai manusa iku syirkun syirik. Wal ikhlasu utawi ikhlas iku ayyu afika yen tak marasaken ing sira sapa haqqu Gusti Allah taala halimah luhur sapa Allah min huma saking tarkul amal min ajlin nas wal amal min ajlin nas. Wa makna dzalika te makna mukon-mukon qaul Fudail bin Iyad iku anna min azman sunne wong iku anna man setuhune wong azama kang neja sapa man ala ibadatin ing atase ibadah wa tarakaha lan ninggal sapa man ing ibadah makhafata ayyaroha karena wedi yen ningali ing ibadah sapa annasu manusa wa huwa maqate man iku murain wong kang riya li'annahu kunastune man iku tarakaha ninggal sapa man ing ibadah min ajlin nasi saking arai manusa. Amma lau tarakaha anapun lamun ninggalaken sapa man ing ibadah liyaf'alaha supaya nglakoni sapa man ing ibadah fil khalwati dalam tingkah sepi fahadza maqatu ikiman iku mustahabun disunnahaken illa antakuna ngintaan apa ibadah iku faridatan fardu au zakatan atau zakat wajibatan kang wajib au yakuna atawa ana sapa man iku mimman saking wong yuktada kang dianut sapa bihimman fal jahru maka utawi ngedeng fi dzalika ing dalem kono ibadah iku afdalu luwih utama. Wa min halin saking alamat riya hikayatul amal itu nyeritakan pira-pira amal as-solihati kang bagus-bagus allati waqa'at kang tumiba apa allati fi azmanin ing dalam pira-pira mangsa madat kang wis liwat apa azman walam yashkur lan orang rasa sapa biha kelawan amal sapa ahadun wong suwiji illa li gharadin angin karena tujuan syar'iyyin kang bangsa syariat. Fa inna hikayatuha maka sedune nyeritaken ibadah atau amal bi ghairi gharadin kelawan tanpa tujuan syar'iyyin kang bangsa syariat iku yarud duha
nolak apa syar'i ing amal ila suratir riya'i maring bentuk riya biha kelawan amal hala amaliha dalam tikah ngamale amal. Di antara tandanya riya adalah meninggalkan amal karena manusia. Kamu bermaksud pengen baca Quran, nantilah saya ba'da asar mau baca Quran ya. Setelah asar ketika mau baca Quran banyak orang teman-teman kamu, aduh nanti saya baca takutnya saya pengen dipuji lagi. Saya tadi mau baca di sini, tapi teman pada duduk di sini. Ntar dikira saya pengen dipuji. Udahlah, nggak jadi. Kamu nggak jadi baca Quran gara-gara takut amal kamu ria. Malah itulah ria. Ya, itulah justru ria. Kecuali kamu cari tempat yang sepi. Kamu pindah. Jadi bukan ninggalin, kecuali kamu pindah. Aduh, di sini banyak orang. Takutnya saya riak nantinya, saya pindah aja lah, nyari tempat yang sepi. Jadi tetap baca Quran yang nggak ditinggal. Ya, ini sih ditinggalin, nggak baca jadinya. Ya, saya mau sodakoh, kebetulan ada teman datang. Mau kemana? Ini mau nyumbang nih ke Laziswa Buntet Pesantren. Ya, jadi Buntet Pesantren sekarang sudah punya badan lembaga namanya Laziswa, Lembaga Amil Zakat, Infak, Sodakoh, dan Wakaf. Baru saja dibentuk kemarin. Nah, kamu mau nyumbang ke Laziswa, mau menariki sumbangan. Kamu dari kamar udah nyiapin 50.000. Begitu ke depan sampai ke pengurus Laziswa, teman kamu juga sama lagi. Kamu nyumbang juga? Iya. Berapa? Saya sih cuma 5.000 kata teman kamu. Kamu mau nyumbang 50.000 tadinya. Lihat teman 5.000. Aduh, ntar saya kalau saya nyumbang gede, dikiranya saya sombong lagi, riak lagi. Malah dikurangi akhirnya udahlah 5.000 aja. Nggak jadi. Gara-gara takut dipuji. Takutnya saya riak. Kalau saya 50.000, saya riak. Nanti saya dikiranya saya pengen dipuji. Justru menghindari pengen dipuji itulah ria. Ya. Kecuali kamu nanti lagi atau merahasiakan. Nanti lagi deh, masa di belakang aja. Tetap 50.000-nya nggak ditinggal ya. Ini sih nggak ninggalin. Atau bahkan nggak jadi. Tadinya mau nyumbang, karena teman-teman nggak ada yang nyumbang, jadi nggak jadi, ninggal. Takut dipuji. Takutnya ntar saya dibilang sombong lagi. Yang lain gak ada yang nyumbang, saya doang, sombong banget. Menghindari ingin dipuji, itu justru terus menyebabkan kamu jadi tidak beramal. Itulah ria. Ya. Tapi kalau untuk seperti pemimpin atau tokoh yang amalnya itu bisa ditiru banyak orang, jadi teladan, maka dia harus menampakkan amalnya. Saya misalkan, supaya kamu ada semangat nyumbang ke Laziswa, saya duluan. Saya terang-terangan di depan kamu, nih, saya nyumbang ke Laziswa 1 juta. Nah, kamu jadi tergerak. Supaya tergerak orang lain pada terdorong, itu nggak apa-apa. Ya, membangkitkan semangat orang lain yang ingin bersedekah dengan cara kita kasih contoh yang baik. Bukan maksudnya sombong. Saya ingin supaya yang lain juga pada nyumbang. Saya aja nyumbang tuh. Nggak ada maksud, kok kamu terang-terangan ngasih tahu, sombong banget, nyumbang 50 juta diumumin, 50 juta, enggak, saya nggak maksud itu, supaya yang lain pada ikutan, maksud saya itu. Tuh, ayo, saya aja berani yang duitnya nggak seberapa, nyumbang 50 juta, masa yang duitnya lebih banyak dari saya, nggak berani. Supaya mereka pada ketarik, itu nggak apa-apa kalau kita nampakin amal depan orang, supaya yang lain pada ikut. Kamu sholat rajin, sholat jamaah ketika pulang kampung, supaya masyarakat jadi nyontoh sama kamu. Tiru tuh teman kamu tuh, ya contoh dia tuh. Orang tua teman-teman kamu pada jadiin kamu sebagai teladan. Kamu niatnya sengaja kalau sholat jamaah
nyamperin teman kamu pura-puranya, meskipun kamu tahu teman ini nggak bakal mau diajak jamaah. Kita samperin ke orang tuanya. Ini ada bu, ada tuh, saya mau ada ke jamaah. Waduh, susah tuh anaknya. Ya udah bu, saya berangkat ke masjid dulu ya. Sekedar gitu doang, pura-pura doang. Nanti biar ibunya yang nasehatin. Ya, kamu punya teman akrab di kampung, tetangga, males sholat. Jangankan sholat jamaah, sholat sendirian aja 5 waktu aja enggak. Kamu pengen menasehati dia, kalau secara langsung nggak bakal berhasil. Caranya lewat orang tuanya. Pura-puranya kamu ajak jamaah supaya dia mau sholat. Bu, ini ada di rumah, ada itu di kamar. Mau kenapa? Mau main? Enggak, saya mau sholat jamaah, mau ngajak. Tapi kalau dia nggak mau, ya udah bu, saya berangkat aja ya. Mau pura-pura doang, nggak beneran ngajak. Nanti biar ibunya yang turun. Ya, ibunya datang ke kamar. Itu teman kamu tuh yang santri buntet. Tadi kesini nyamperin mau sholat jamaah tuh. Sholat sana. Wah, enggak bu. Biar urusan nanti ibunya yang menasehati. Kamu sengaja memamerkan mau jamaah supaya ditiru oleh teman kamu itu yang males sholat itu. Ngerti maksudnya ya? Itu nggak apa-apa. Itu caranya supaya di antara cara kalau kita mau nasehatin temen, tapi nggak akan berhasil kalau kita langsung yang nasehati, kita melalui orang tuanya. Ya, kalau orang tuanya insya Allah didengar sama dia. Kalau kita yang nasehatin nggak bakal didengar orang temennya ya. Jadi beramal supaya orang lain pada niru amal kita sebagai contoh yang baik itu nggak apa-apa. Rasulullah teladan, sengaja praktekkan amal supaya sahabat pada ikut ya, menjadi teladan soalnya Rasul. Kalau Rasul menyembunyikan ibadahnya, nanti sahabat nggak tahu ibadahnya Nabi kayak apa aja ya. Kalau Rasul sembunyi terus kalau ibadah, Rasul ibadah ditampakkan supaya sahabat pada niru. Nanti kan supaya turun temurun, sahabat ngajarin ke muridnya, dulu Nabi kalau sholat begini. Terus sampailah ke kita sehingga kita tahu Nabi kalau sholat bagaimana. Ya. Kalau Nabi sholat ngumpet-ngumpet terus, kita nggak bakal tahu gimana Nabi kalau sholat. Karena beliau itu teladan, sehingga beliau harus menampakkan ibadahnya. Kalau kamu sudah di masyarakat jadi teladan, jadi tokoh, kamu harus nampakin jamaah kamu ngaji Qur'annya harus kelihatan supaya yang lain menjadi contoh. Wa min wasiyati sidi wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.